Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, para orang tuaku, jamaah salat maghrib Masjid Darul Iman yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam rumahnya Darul Iman. Dan tentunya kita memohon kepada Allah agar kiranya Allah jadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para orang tuaku yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, setengah daripada surat Al-Bayyinah alhamdulillah telah kita jelaskan pada pekan yang lalu. Sebagai murojaahnya, untuk mengulang sedikit agar tergambar oleh kita apa yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Bayyinah. Bukti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk memahami firman-firman-Nya. Bapak-bapak, para hadirin jemaah sekalian, Allah berfirman, Bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, maksudnya yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada para nabi dan para utusan, maka orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, mereka tidak akan mau meninggalkan apa yang mereka yakini dengan keyakinan yang salah, yaitu mengimani kitab yang sudah dipalsukan, kitab Injil dan kitab Taurat yang sudah dipalsukan. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Taimiyah, bahwa mereka tidak mau meninggalkan keimanan mereka terhadap kitab Taurat dan Injil yang sudah dipalsukan hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka sebuah bukti yang nyata, baru mereka mau meninggalkan keimanan mereka yang batil, yaitu terhadap Taurat dan Injil yang palsu. Apa itu bukti yang mereka tunggu? Ini bapak-bapak sekalian, kalau dalam ilmu tafsir maka dinamai dengan tafsirul ayah bil ayah. Tafsir atau penjelasan ayat dengan ayat yang berikutnya. Maka dikatakan hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bayyinah, bukti. Apa yang dimaksud oleh Allah bukti dalam ayat ini? Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Yang mereka maksud bukti adalah utusan Allah yang terakhir
bernama Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada mereka kitab Allah yang terakhir berupa Al-Quran. Mudah-mudahan tergambarkan bahwa orang kafir tidak mau meninggalkan kitab Injil yang palsu, kitab Taurat yang palsu dari kalangan Yahudi dan Nasrani sampai datang kepada mereka Muhammad. Mana sih? Muhammad itu mana? Mana yang Muhammad? Dan mana yang Al-Quran? Sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, barulah mereka mau mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitabnya. Tapi ini adalah dalam ucapan mereka belaka, tidak berdasarkan kesungguhan hati, tetapi berdasarkan ucapan belaka. Kemudian fiha kutubun qayyimah, Allah katakan yatslu suhufam mutahharah. Rasulullah bertugas menyampaikan berupa suhuf, lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran. Apa isi Al-Quran? Fiha kutubun qayyimah. Terdapat di dalam Al-Quran isi-isi ajaran kitab-kitab terdahulu yang lurus. Makanya kesamaan isi Al-Quran sebagai kitab Allah dan kesamaan kitab Injil, Taurat dan Zabur sebagai kitab Allah adalah di dalamnya ajaran tauhid, mengajak beriman dan beribadah kepada Allah. Kemudian bapak-bapak yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'at humul bayyinah. Tidak terpisah-pisah, tidak terpecah-pecah barisan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani sampailah datang kepada mereka al-bayyinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru barisan mereka terpecah. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang pura-pura beriman, ada yang setengah beriman, ada yang mengimani setengah, ada yang setengah beriman, ada yang mengimani setengah, macam-macam. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, tidak terpecah barisan kaum kufar dari kalangan Yahudi dan Nasrani illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Karena memang kondisi hati. Kalau ucapannya tadi, ya, kalau ucapannya dalam lisan mereka, kami tidak mau beriman sampai Allah buktikan dengan utusan Nabi yang terakhir yaitu berupa Muhammad. Itu ucapan mereka. Tapi ketika diutus, maka berubahlah apa yang mereka ucapkan dan dengan apa yang mereka amalkan. Kalau dalam bahasa Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir seorang mufassir, beliau mengatakan ini adalah bahasanya orang munafik, berselisihnya ucapan dengan amalan. Ucapannya kami beriman, amalannya menunjukkan tidak beriman. Bapak-bapak para hadirin jemaah sekalian, ini yang sangat luar biasa. Tadi pada ayat-ayat sebelumnya telah difirmankan oleh Allah, fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran terdapat ajaran isi kitab-kitab terdahulu. Di dalam Al-Quran terdapat ajaran Injil. Di dalam Al-Quran terdapat ajaran Taurat. Di dalam Al-Quran terdapat ajaran Zabur. Apa isi ajaran itu? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ini dia. Bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka tidaklah diperintahkan oleh Allah kecuali hanya beribadah kepada Allah. Ustadz sudah sampaikan tadi bahwa isi ajaran Injil, Taurat dan Zabur adalah mengajak beriman dan beribadah kepada Allah.
Ini buktinya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Makanya dalam Injil itu sisa-sisa kebenaran masih ada. Apa di antaranya? Ajaran Injil, kebenaran yang tersisa yang bisa dilihat oleh seluruh mata manusia, bahwa di dalam kitab Injil terdapat nama Tuhan Rabbul Alamin, Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Makanya Injil itu kitab Allah. Masih tersimpan namanya di dalam kitab Injil, Allah. Nah, cuma terjadi perubahan-perubahan. Dan perubahan itu yang merubahnya adalah orang Yahudi. Pak Ustadz, dari mana Ustadz tahu bahwa yang merubah kitab Injil adalah orang Yahudi? Allah yang beritakan di dalam surat Al-Baqarah. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang kafir dari kalangan Yahudi yang mana mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka nyatakan bahwa ini adalah firman Allah. Pekerjaan orang-orang Yahudi. Maka wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali memurnikan ketaatan dan ibadah hanya kepada Allah semata. Wa yuqimus shalah. Orang Yahudi dan Nasrani juga diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat, tetapi syariat salat umat-umat terdahulu tidak sama dengan kita. Perlu bapak-bapak sekalian ketahui bahwa perintah salat ini sudah ada dari zaman Nabi Adam. Cuma syariat nabi-nabi kita berbeda-beda. Syariat nabi berbeda-beda. Syariat itu apa? Bentuk-bentuk ibadah. Seperti misalkan di zaman Nabi Musa, syariat bertaubat dengan cara bunuh diri. Ini syariatnya Nabi Musa. Faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum fataba alaikum. Maka bunuh dirilah kalian. Itu lebih baik bagi kalian dan Allah akan menerima taubat kalian. Dengan apa? Dengan cara bunuh diri. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, cara bunuh diri orang-orang Yahudi yang beriman kepada Allah di zaman Nabi Musa adalah dengan cara dipancung satu persatu. Alhamdulillah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat itu dirubah dengan beristighfar. Wasari'u ila maghfiratan min rabbikum. Bersegera menuju ampunan Allah dengan beristighfar, dengan bertaubat. Jadi syariat para nabi itu berbeda-beda. Puasa pun demikian. Allah katakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita disyariatkan oleh Allah berpuasa. Nabi terdahulu pun juga disyariatkan berpuasa. Tapi puasa kita dengan puasa orang-orang terdahulu berbeda. Pak Ustadz, apa perbedaannya? Kalau para ulama tidak dianjurkan, tidak disarankan untuk mempelajari syariat nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada faedahnya untuk kita mempelajari dan tidak ada yang bisa diamalkan. Tapi sekelumit ada yang dibaca oleh Allah tentang syariat nabi terdahulu. Misalkan contoh, puasa orang-orang terdahulu itu siang dan malam selama masa puasa
tidak boleh berhubungan badan dengan suami istri. Syariat tersebut dihapus oleh Allah pada masa syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam Al-Baqarah Allah katakan, uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan bagi kalian umat Nabi Muhammad untuk berhubungan badan di bulan Ramadan, di malamnya lailatas siyam, malam bulan Ramadan, bagi para suami terhadap istri. Kalau sebelum-sebelumnya tidak boleh. Maka bapak-bapak jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Maka orang Yahudi, orang Nasrani yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah, yang beriman kepada Taurat, Injil dan Zabur, yang dengan pemahaman yang benar, maka mereka diperintahkan oleh Allah beribadah kepada Allah semata, diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat, dan diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Bapak-bapak, para hadirin jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutannya luar biasa, sangat menarik sekali. Al-Qur'an adalah kitab yang menuntun kita kepada jalan yang benar. Makanya Al-Quran dikatakan dzalikal kitabu la raiba fih, huda, petunjuk. Al-Quran itu petunjuk. Maka di antara metode petunjuk Al-Quran terhadap kita yaitu metode al-wa'du wal wa'id. Apa itu al-wa'du wal wa'id? Al-wa'du, janji baik, siapa yang beramal soleh dapat sorga. Tujuannya apa? Agar kita semangat melakukan ibadah. Nah, di dalam Al-Quran terdapat metode al-wa'id, ancaman. Yang bermaksiat neraka, yang kafir neraka. Ini agar kita takut melakukan ancaman tersebut. Ini adalah tuntunan Al-Quran. Kurang lebihnya, kalau kita sebagai orang tua punya anak, karena anak kita pintar, hafiz Quran, kita kasih hadiah. Karena kalau seandainya nakal, kalau seandainya tidak mau sholat, kita kasih hadiah juga. Tapi hadiahnya hadiah yang lain. Barangkali dipukul dengan pukulan pendidikan. Maka Al-Quran pun demikian. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Mudah-mudahan bapak-bapak para hadirin memperhatikan, ahlul kitab ada yang beriman, ada yang kafir. Ahlul kitab yang beriman adalah ahlul kitab yang mengimani kitab Allah berupa Injil, Taurat dan Zabur dengan kitab yang isinya belum dirubah. Kemudian keimanan mereka total. Maka itu adalah ahlul kitab yang beriman. Makanya bapak-bapak pernah sering dengar kisah tentang Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Injil yang ada di masa Rasulullah masih hidup, tetapi Rasulullah belum diangkat sebagai nabi dan rasul. Ketika Rasulullah SAW dihadapkan ke hadapan Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Injil yang menguasai kitab Injil yang diturunkan oleh Allah, maka apa kata Waraqah bin Naufal? Kalau seandainya ini adalah Muhammad utusan Allah yang terakhir, maka terdapat di pundaknya stempel kenabian, dan dilihat ternyata benar-benar ada stempel kenabian di pundaknya. Kemudian apa kata Waraqah bin Naufal? Demi Allah, kalau seandainya pemuda ini telah dijadikan dan diangkat oleh Allah sebagai nabi atau sebagai rasul, dan saya masih hidup, kemudian ia diusir oleh
masyarakatnya, kaumnya dan umatnya, saya akan berjihad dengan darah untuk memperjuangkan dakwahnya Nabi Muhammad. Itu Waraqah bin Nawfal. Saya akan bertaruh nyawa untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia akan diusir oleh kaumnya. Waraqah bin Nawfal kan, loh Pak Ustadz, Waraqah itu dukun atau apa? Bukan. Waraqah bin Nawfal tahu dari ilmu Allah berdasarkan kitab Injil bahwa nabi-nabi terdahulu adalah nabi-nabi yang terusir dari kaumnya. Begitupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waraqah bin Nawfal ahlul kitab yang beriman kepada Allah. Kenapa? Kitab Injilnya benar, keimanannya total. Ada orang yang pegang kitab Injil, kitabnya benar tapi imannya setengah. Yang berbicara tentang ketuhanan beriman, yang berbicara tentang ibadah beriman, yang berbicara tentang Muhammad beriman. Giliran Muhammad datang dan diutus, enggak beriman. Nah, imannya setengah. Kafir, ini kafir. Makanya ahlul kitab yang beriman di zaman kita tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kafir semua. Kalau seandainya ahlul kitab itu beriman kepada Allah, tentu akan mengikut kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapak-bapak, para hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ahlul kitab yang kafir atau musyrik, tidak beriman kepada Allah atau menduakan Allah, menigakan Allah, Tuhannya jadi dua, Tuhannya jadi tiga, ya, maka Allah berfirman dengan ancaman fi nari jahannam. Mohon maaf bapak-bapak, ini adalah sebuah perbandingan. Bagaimana kita sebagai orang tua yang membesarkan anak kita, yang ibu-ibu melahirkan anak kita, kita curahkan kasih sayang, kita berikan pendidikan yang baik, kemudian kita berikan perhatian dan kasih sayang kita secara utuh. Ketika dia dewasa kemudian dia durhaka kepada kita, bagaimana perasaan bapak-bapak sekalian? Murka. Kita yang membesarkan, kita yang melahirkan, kita yang memberikan kasih sayang dengan penuh kasih sayang dan perhatian, kita yang memberikan segala kebutuhannya, ketika dewasa kemudian dia durhaka, maka yang terjadi adalah para orang tua akan murka. Tidak dapat kita bayangkan Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kita nyawa, memberikan kita segala-galanya, seluruh kebutuhan kita di dunia ini, tidak ada satupun kecuali semuanya pemberian Allah. Tidak ada yang tidak. Semua pemberian Allah. Nafas kita, jari-jari kita, kaki kita, rambut kita, semua. Apapun yang ada di dalam diri kita, semuanya adalah anugerah dari Allah. Dan Allah yang menciptakan kita nyawa. Nyawa ini tidak ada jualnya bapak-bapak. Jangankan nyawa, Allah ngasih kita nyawa. Nyawa itu tidak ternilai. Kita minggirkan dulu nyawa. Bola mata saja dulu. Atau tempurung kepala. Kalau ada miliarder punya uang ratusan juta triliun. Ratusan juta triliun. Bukan 1 miliar lagi. 1 triliun itu 1000 juta. 1000 miliar. Itu bukan 7 turunan. 17 turunan. 1 triliun. Dan orang Indonesia tidak ada secara personal yang punya uang 1 triliun itu tidak. Paling banyak 300 miliar. Ada orang punya uang 100 juta triliun. Itu barangkali 700 turunan lah, baru habis. Datang ke kita, dia punya anak lahir tanpa tempurung kepala. Kemudian dia mau beli tempurung kepala kita.
Bapak, saya beli tempurung kepala Bapak seharga harta yang saya miliki, yaitu 100 juta triliun. Ada yang mau jual? Tidak ada. Saya pastikan tidak mau jual. Allah berikan kita nyawa, bukan tempurung kepala, nyawa. Allah kasih kita nyawa. Kemudian kita tidak beriman kepada Dia. Murkanya Allah kepada seorang hamba yang tidak beriman lebih daripada orang tua yang murka terhadap anaknya yang durhaka. Itu tidak ada bandingannya. Makanya ancaman puncak dari Allah bagi mereka yang tidak beriman, final jahannam. Dan Allah sempurnakan ancaman itu, khalidina fiha, kekal dalam-dalam. Makanya mohon maaf, Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mohon maaf, saya minta maaf bapak-bapak sekalian, kita dilarang mencintai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Haram hukumnya. Oh Pak Ustadz, apakah ini radikal? Tidak. Kita tidak boleh mencintai orang kafir, itu tidak boleh. Siapa yang mengharamkannya? Ustadz? Bukan Ustadz, Allah. Al-Mujadalah ayat 21-22. La tajidu qauman yu'minuna billah yawadduna man haddallah. Tidak akan ada orang yang beriman kepada Allah saling berkasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah. Adalah orang-orang yang tidak beriman. Makanya persaudaraan itu hanya antara orang yang beriman. Haram hukumnya angkat saudara dengan orang kafir. Tidak boleh. Tidak boleh. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dan 14. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Yang beriman itu adalah yang bersaudara itu adalah antara orang yang beriman saja. Makanya Allah katakan fi nari jahannam khalidina fiha. Dan kita berdoa kepada Allah, bapak-bapak, terutama para orang tua saya di sini, dengan sisa-sisa umur kita, dengan uban yang telah memutih, kita minta kepada Allah iman sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati sampai kecuali kalian dalam keadaan muslim. Wala tamutunna, jangan kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa? Janjinya surga. Kemudian Allah berfirman, ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir letaknya dalam neraka jahanam dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Masya Allah. Kalau Ustadz adakan teka-teki dengan pertanyaan, siapakah makhluk yang paling jelek? Orang kafir. Ulaika hum syarrul bariyah. Lebih jelek daripada tanah yang kita injak. Dari mana dalilnya? Surat An-Naba ayat yang terakhir. Wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika orang kafir mereka mau diazab oleh Allah, mereka melihat tanah. Alangkah beruntungnya jadi tanah. Tidak mendapatkan perintah dan tidak mendapatkan larangan. Tidak mendapatkan nikmat, juga tidak mendapat azab. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah indahnya kalau seandainya saya diciptakan oleh Allah cuma sebagai sebongkah tanah. Tanah yang kita injak-injak itu, yang kadangkala terkena air kencing dan terkena kotoran, yang terkadang terkena segala macam kotoran, ternyata itu lebih beruntung tanah dibanding orang kafir.
Kenapa? Orang kafir diazab, tanah tidak diazab. Kemudian Allah berfirman, jadi kalau Ustaz bertanya, siapakah makhluk terjelek? Jawabannya, orang kafir. Dalilnya, ulaika hum syarrul bariyah. Jadi beruntung kita jadi orang Islam. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Di mana letak keuntungan orang yang beriman? Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian ia beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Makhluk yang terindah. Bapak-bapak pasti kenal dengan namanya Bilal bin Rabah, salah seorang sahabat Nabi. Bilal bin Rabah manusia secara penciptaan perempuan tidak ada yang naksir. Kulitnya hitam, wajahnya jelek. Berasal dari negara Ethiopia. Kalau Ustadz berangkat ke Ethiopia jadi artis. Kenapa? Paling putih. Jadi manusia paling putih. Jadi artis Ustadz. Ethiopia, Bilal bin Rabah. Tapi subhanallah, ketika beliau masih berada di dunia, ribuan bidadari sudah menunggunya di surga. Ulaika hum khairul bariyah. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, amalan apa yang kau laksanakan sampai suara terompahmu kudengar di surga? Ketika Bilal bin Rabah akan meninggal, bidadari sudah nunggu calon suaminya. Siapa pula seorang perempuan budak hitam legam yang dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah, budak hitam legam, seorang perempuan terkena penyakit epilepsi, tapi dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dia adalah bidadari surga. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Wahai Ibnu Mas'ud, dari mana engkau tahu bahwa dia adalah bidadari surga? Maka Ibnu Mas'ud menjawab, dia pernah menemui Rasulullah dan minta didoakan agar sembuh. Kemudian Rasulullah memberikan tawaran, didoakan dan insya Allah sembuh, tetapi tidak mendapatkan jaminan surga. Tidak didoakan dan tidak sembuh, tetapi mendapatkan jaminan surga. Mana yang kau pilih? Maka perempuan budak hitam legam tadi memilih, ya Rasulullah, jangan doakan saya sembuh, tapi saya mendapatkan jaminan surga. Bidadari surga. Maka ulaika hum khairul bariyah. Bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Lalu Allah berfirman, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adn. Balasan bagi mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beramal saleh, jannat. Jannat itu kalau dalam bahasa terjemahannya surga, tapi kalau dalam bahasa harfiahnya, secara harfiah, jannah itu artinya tanah yang luas, yang terdapat tanah tersebut, di dalam tanah tersebut bangunan yang megah, kemudian terdapat pohon-pohon yang rindang, yang semua pohonnya berbuah dan semua buahnya bisa dimakan, kemudian terdapat taman-taman. Secara harfiah itu makna surga. Disebut dengan kebun. Jannah itu artinya kebun.
Tapi makna kebun itu terdapat bangunan yang megah, luas, terdapat pohon-pohon yang banyak dan rindang, dan semuanya berbuah, dan semua buahnya bisa dimakan. Qutufuha daniyah, dan buah-buahnya sangat rendah. Diambil tidak perlu penggalah, tinggal dipetik langsung dimakan. Surga. Nah, bapak-bapak sekalian yang mulia-muliakan Allah, orang yang beriman dan beramal soleh, Jannatu Aden, surga Aden. Surga Aden, namanya surga Aden. Aden adalah surga yang sifatnya seperti tadi, tajri min tahtihal anhar. Terdapat di dalamnya kebun-kebun, yang di antara kebun-kebun tersebut terdapat sungai yang mengalir, yang bisa diminum airnya. Subhanallah. Subhanallah ya.